yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, kedua calon mempelai yang berbahagia, Ignatius dan Narcissa, hari ini kamu dengan suasana hati bersukacita datang kamu datang bukan lagi sebagai seorang pribadi, tapi sudah datang berdua. Itu artinya bahwa sebentar lagi kamu akan hidup dalam kebersamaan sebagai suami dan istri. Kalau kita mendengar kata-kata hari ini ingin menegaskan kembali makna dari sebuah perkawinan. Ketika manusia pertama itu hidup dengan cita-cita yang baik, dia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Karena dari setiap ciptaan yang hidup bersama dengan dia, tidak ada satu dari ciptaan itu yang bisa diajak berkomunikasi, menjadi seorang partner yang bisa bertukar pikiran. Maka dia memohonkan kepada Allah untuk memberikan seorang partner yang bisa membangun satu komunikasi yang lebih jauh dari komunikasi yang telah dibangunnya bersama ciptaan yang lain. Di dalam doanya yang memohonkan kepada Allah, tolong memberi aku seorang teman, seorang partner. Dan doa yang terus itu dijawab oleh Allah. Maka Allah menghadirkan seorang perempuan baginya. Hal yang menarik bahwa Allah menciptakan wanita ini justru dari ciptaan yang sudah ada sebelumnya. Yang ini dari tulang rusuk dari pria yang memohonkan kepada Allah. Yang menghadirkan perempuan itu baginya, dan dengan mengambil bagian terkecil dari organ tubuh yang dimilikinya, Allah menghadirkan seorang perempuan sebagai teman, sebagai partner hidupnya. Dan tentu Allah punya tujuan dan kenapa Allah mengambil sebuah organ tubuh yang paling mudah, rentakan tulang rusuk, tulang yang rapuh, dan tulang rusuk itu berada dekat dengan jantung dan hati. Itu artinya Allah memberikan seorang perempuan dari tulang rusuk laki-laki itu dengan maksud agar dia sungguh-sungguh bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup, menjaga, memelihara, dan mencintainya dengan tulus sepenuh hati, agar tulang yang rusak, yang rapuh, sungguh-sungguh bisa terlindungi dari hal yang malu. Dan ketika Allah memberikan kepada dia seorang teman, ia sungguh bersyukur.
Doa pujian pun dilakukan yang pertama. Inilah dia Tuhan dan kami dia dinamakan perempuan karena dia berasal dari seorang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, fondasi yang kuat yang dibangun pada masa pertama itu adalah kedekatan pribadi dengan Allah. Dalam doanya yang berkomunikasi dengan Allah, memohonkan sesuatu yang perlukan yang dibutuhkan di dalam kehidupan, dan doanya yang dijawab oleh Allah dengan memberikan apa yang dia minta, apa yang dia butuhkan di dalam kehidupan. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa komunikasi yang intens dengan Allah di dalam doa akan mendatangkan buah yang menggembirakan, buah yang menguatkan di dalam kehidupan kita. Dan saya tidak tahu apakah sekarang ini yang sudah suami dan istri sudah bersatu ini pernah berdoa kepada Allah bahwa berikan aku seorang anak. Ada para suami sebelum sudah menjadi istri, ada doa kepada kita. Mudah-mudahan tidak ada yang cukup dari kalau banyak yang jodoh itu namanya berkali Siti Nurbaya. Jangan dulu. Siti Nurbaya. Karena kekuatan kehidupan bersama ada dalam persekutuan cinta. Itu makna saya. Orang yang mau hidup bersama, orang yang mau hidup bersama dalam sebuah ikatan harus punya dasar yang kuat. Harus punya fondasi yang kuat agar persekutuan itu sungguh-sungguh bertahan dari segala macam hal yang mengganggu. Dan kenapa Allah memberikan seorang perempuan kepada seorang laki yang membutuhkan, supaya mereka hidup dalam kebersamaan, supaya mereka membawa satu komunion, hidup bersama atas dasar saling mencintai, atas dasar saling mengasihi, saling merawat. Dan inilah salah satu tujuan dari sebuah perkawinan, bahwa seorang laki-laki mencari seorang pendamping yang namanya perempuan sebagai istrinya untuk membangun dan membangun sebuah komunion, sebuah keluarga, sebuah gereja yang sendiri, supaya mereka bersama-sama membangun komunion itu, keluarga itu, gereja ini dengan segala situasi yang akan mewarnai. Karena itu, tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah agar suami istri bersama-sama mewujudkan kesejahteraan hidup bersama, menjalani kebersamaan itu dalam segala situasi hidup suka dan duka, sehingga kemudian komunion pada saat yang dilandasi oleh cinta kasih yang tulus antara pria dan wanita sungguh-sungguh menghadirkan komunion dalam yang diikat oleh bentai yang dicintai. Karena ketika manusia pertama itu telah menerima seorang teman yang sepadan secara mereka mulai hidup dalam sebuah persekutuan kecil yang dinamakan keluarga. Dari situlah menegaskan bahwa gitu loh. Ya kalau sedikit orang dia gemai kuat. Maka mereka semua yang direalisasikan oleh Allah melalui segala perkawinan harus sungguh-sungguh mengayomi tujuan utama dari perkawinan ini, hidup bersama dengan segala situasi yang mewarnai kehidupan ini, menjalannya secara bersama-sama
istri banyak anak. Satu istri, satu suami. Dan yang menentukan pasangan itu adalah pribadi, bukan orang lain. Maka dalam itu tidak ada namanya perkawinan yang dipaksakan. Seringkali orang setelah hidup perkawinan akan datang, pastor, gimana soal saya? Tak ada siapa lagi. Dulu waktu pilih gimana? Udah jangan jalan pada saat baiknya, pada saat yang baiknya suruh pastor jalan. Karena kita orang lain yang memilih, diri sendiri yang menentukan ini cuma dosa. Maka apapun sifatnya terima dari Rasul. Kalau umpamanya beliau berkata apa mereka kelebihan, jangan kekurangan. Maka dalam membangun kehidupan keluarga itu selalu harus membangun dari sikap untuk menerima apapun yang ada di dalam pasangan itu. Belum lagi yang datang pastor perkawinan pastor. Kalau dulu aku tahu dia itu ingin ngorok, saya tidak terima dia pastor. Ya memang aku pacaran belum ingin sama. Sehingga tidak tahu kalau dia itu ngorok sebagai godaan sekali. Kalau itu terjadi, orang itu berlebihan di dalam dirinya, terima dia yang bersuka cita. Kalau terasa berat, bawahnya datang kepada Tuhan, serahkan Tuhan kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain. Karena apa? Karena yang pada saat perkawinan, kedua calon laki-laki, suami atau istri berjanji untuk mau setia sampai akhir dalam suka dan duka kehidupan. Itu inti dari janji. Karena itu Yesus berkata dalam ayat ini, yang telah disatukan oleh Allah tidak ada satu kuasa manusiawi apapun bentuknya untuk membatalkan. Yang telah disatukan ini hukum kita, bukan hukum manusia. Maka ketika ada pasangan yang berkahwinan, Pulang kampung. ingat Tuhan sudah mengingatkan Sama baik Pak. yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Pulang kampung. Lalu bagaimana kita menikmati Apa? dalam kehidupan keluarga? Kembali kepada kehidupan Apa itu? sebelumnya. Gawe. Kalau dulu Anda dipersatukan dengan cinta, maka bangun oleh cinta yang pertama itu. Karena cinta pertama itu yang menentukan kehidupan selanjutnya. Karena cinta pertama itu biasanya selalu baik-baik saja. Kalau cinta pertama itu sudah tidak baik-baik, orang kembali ke sana. Maka boleh bercinta itu harus senantiasa yang berperan di dalam kehidupan. Setelah suami istri telah disatukan oleh Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, membangun hubungan yang benar dan mudah, apalagi di dalam sekarang ini tidak mudah. Ada beberapa faktor yang bisa membuat kehidupan keluarga itu tidak menyenangkan dan tidak membahagiakan. Baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Tapi tetapi lagi yang membuat kehidupan keluarga itu, kehidupan suami istri itu, kehidupan relasi dalam keluarga itu tidak baik, biasanya datang dari dalam, bukan dari luar. Kalau sudah mulai di dalam diri itu, mulai cintanya sudah berkurang, maka itu adalah peluang untuk bisa diri dan diri. Apalagi
Maka kebanyakan persoalan keluarga itu bukan datang dari luar, tapi dari pribadi, dari dalam diri sendiri. Karena ketika kita menghadapi situasi lingkungan dan kita tidak memiliki kekuatan yang kuat, maka situasi apapun yang kita hadapi dari luar itu bisa akan terbatas. Tapi ketika kita tidak ada yang punya kekuatan dari dalam, situasi kecil apapun yang datang dari luar bisa akan mengganggu keuntungan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Karena itu almarhum Paulus Franciscus mengingatkan para keluarga dalam tulisannya, bila suami istri dan kehidupan keluarga saling berdebat, jangan lupa sebelum matahari terbit, sebelum kamu beranjak ke kamar tidur, buka hati untuk saling memaafkan. Jangan tunggu matahari sampai terbit dan baru buka hati untuk memaafkan. Sebelum matahari terbenam, buka diri untuk memaafkan masalah, sehingga Anda bisa diberikan kepada. Dan ini satu kata-kata bijak yang senantiasa harus dibangun di dalam kehidupan, apalagi dalam kehidupan suami dan istri. Karena membangun kehidupan dalam situasi dunia saat ini memang tidak mudah. Tetapi kalau suami dan istri senantiasa bergantung pada cinta sejati dalam pasangannya, maka semua yang datang dari luar bisa akan teratasi karena kesetiaan pada janji terhadap pasangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam sakramen perkawinan, calon istri dan suami saling mengucapkan janji. Kepada siapa mereka mengucapkan janji? Bukan kepada pasangan, tetapi kepada dia yang telah menanamkan dalam diri mereka cinta. Maka janjinya langsung kepada Allah, dan bila janji itu sudah diucapkan, membutuhkan kesetiaan, komitmen yang tegas dan jelas untuk menghayatinya sampai akhir. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mengangkat keuangan kita Ignatius dan Franciscus. Mereka Baru lumayan dingin kan? bertemu di dalam Tadi kurangi anunya, temperaturnya. Mau disetting balik. Ruangan sebesar ini mana mau langsung. Tidak, baru agak dingin. Saya setting temperaturnya. Karena itu, apa yang baik di dalam diri, apa yang baik di dalam diri pasangan, itulah fondasi untuk kehidupan selanjutnya. Apa yang masih kurang di dalam diri pasangan, apa yang itulah tugasnya untuk saling menyempurnakan dan saling mengasihi. Karena salah satu tujuan dari kehidupan keluarga, suami dan istri dipanggil untuk saling menyempurnakan di dalam kehidupan, saling menguruskan sebagai satu keluarga dalam bersama dengan Allah sendiri. Karena itu masih sudah berhasil. Sampai dalam hari ini memang tidak mudah untuk bicara, tapi ketika keluarga dan kalau berdua sudah bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak. Karena itu bukalah hatimu, bukalah diri untuk menjadikan Allah sendiri yang menyempurnakan cinta di dalam diri. Karena cinta manusia itu sering tidak batas, tapi cinta kita tidak pernah batas. Ketika cinta berkurang terhadap pasangan ini, jangan kepada Allah, tapi datanglah kepada Allah. Biarlah Tuhan mengisi semuanya kurang itu, karena bila Tuhan mengisinya, maka akan telah di dalam kehidupan, terutama mengenai cinta dan sejarah terhadap pasangan.
Ingat sabda Tuhan hari ini, kamu bukan hanya itu, tetapi yang melalui satu cara jangan diceraikan manusia. Semoga cinta dan kasih disempurnakan oleh cinta Allah sendiri. Amin.